Perkenalkan, nama saya Jilianti Osa, kelas A3 semester 2 dengan NIM 2214201070. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Compute Therapy Scan atau CT Scan. CT Scan adalah pemeriksaan penunjang yang memanfaatkan sinar röntgen dengan mesin khusus untuk menciptakan gambar jaringan dan organ di dalam tubuh. Gambar yang dihasilkan oleh CT scan akan terlihat lebih jelas daripada röntgen biasa. Pemeriksaan CT scan biasanya berlangsung sekitar 20-60 menit untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik atau lebih akurat dalam mendeteksi kelainan tertentu seperti tumor atau kanker. Dokter dapat menggunakan zat kontras saat melakukan pemeriksaan CT scan. Magnetic Röntgen Imaging atau MRI sepintas mirip dengan CT scan, tetapi pemeriksaan penunjang ini tidak memanfaatkan sinar röntgen atau radiasi, melainkan gelombang magnet dan gelombang radio berkekuatan tinggi untuk menggambarkan kondisi organ dan jaringan di dalam tubuh. Produser MRI biasanya berlangsung selama 15-90 menit. Pemeriksaan MRI dapat dilakukan untuk memeriksa hampir seluruh bagian tubuh, termasuk otak dan sistem saraf, tulang dan sendi, payudara, jantung dan pembuluh darah, serta organ dalam lainnya seperti hati, rahim, dan kelenjar prostat. Sama seperti CT scan dan foto röntgen, dokter juga terkadang akan menggunakan zat kontras untuk meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan pada pemeriksaan MRI. Fluoroskopi adalah metode pemeriksaan radiologis yang memanfaatkan sinar röntgen untuk menghasilkan serangkaian gambar menyerupai video. Pemeriksaan penunjang ini umumnya dikombinasikan dengan zat kontras agar gambar yang dihasilkan lebih jelas. Fluoroskopi biasanya digunakan untuk mendeteksi kelainan tertentu di dalam tubuh seperti kerusakan atau gangguan pada tulang jantung, pembuluh darah, dan sistem pencernaan. Fluoroskopi juga bisa dilakukan untuk membantu dokter ketika melakukan kateterisasi jantung atau pemaksaan ring jantung. Endoskopi bertujuan untuk pemeriksaan organ dalam tubuh dengan endoskopi, yaitu alat berbentuk selang kecil yang elastis dan dilengkapi kamera di ujungnya. Alat ini terhubung dengan monitor atau layar TV, sehingga dokter dapat melihat kondisi organ dalam tubuh. Pemeriksaan endoskopi biasanya dilakukan untuk memantau kondisi saluran cerna dan medigionosis penyakit tertentu seperti gastris atau peradangan pada lambung, tukak lambung, GERD, kesulitan menelan, pendaharahan saluran pencernaan, serta kanker lambung. Selain beberapa jenis pemeriksaan penunjang di atas, ada beberapa jenis pemeriksaan penunjang lainnya yang juga sering dilakukan dokter seperti ekardiografi, biopsi elektronis, evalugrografi, pemeriksaan tinja, pemeriksaan cairan tubuh seperti pemeriksaan genetik. Ada banyak sekali jenis pemeriksaan penunjang dengan fungsi dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Suatu pemeriksaan penunjang mungkin cocok untuk mendeteksi jenis penyakit tertentu, tapi tidak efektif untuk mendeteksi jenis penyakit lainnya. Bahkan kadang dibutuhkan beberapa jenis pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa suatu penyakit. Biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis penyakit setelah melakukan anamnesa atau tanya jawab pada pemeriksaan fisik pada pasien. Jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan akan disesuaikan dengan penyakit yang dicurigai oleh dokter dan kondisi pasien secara umum. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.